sebenarnya kan hal yang terjadi di Indonesia untuk pengamatan gue pribadi, pandangan gue pribadi adalah terlenanya masyarakat Indonesia dari akses baca yang sangat minim, bahkan nyaris nggak ada. Betul. Kayak koran aja sekarang tuh udah nggak ada. Karena lu udah nggak biasa, nggak terbiasa baca, akhirnya malas lagi. Itulah yang terjadi. Kalau ada dulu menurut survei PISA bahwa minat baca Indonesia rendah, bukan minat bacanya rendah. Welcome to Mustalk. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, seperti biasa kita bakal sharing-sharing tentang cerita di kehidupan bintang tamu kita. Udah ada yang tahu di samping aku siapa? Deng deng deng. Nah, oke, kita sambut Mang Adi Sarwono. Halo. Oke, ini aku panggil Mang aja ya, Mang. Boleh. Kenapa sih mau dipanggil Mang? Lebih Mang mau bakso gitu. Nambah berapa pakai lebih ke yang enjoy aja buat semua kalangan. Oke, jadi Mang ya. Jadi kayak nggak mandang umur segala macam. Yeah. Oke, Mang Adi ini adalah salah satu alumni dari FISIP Mustopo pastinya ya. Waktu itu angkatan berapa sih, Mang? 2008. 2008. Aku tuh umur 7 tahun gitu. Tapi setelah Masehi. Oke. Nah, Mang Adi ini kan kalau aku lihat tuh adalah salah satu pendiri Busa Pustaka ya. Nah, Busa Pustaka itu sendiri kan kayak perpustakaan yang ada di Bandar Lampung. Itu gimana sih, Mang, kok bisa tercipta kayak pemikiran gue pengen nih buat perpustakaan kayak gini yang namanya Busa Pustaka itu kayak gimana awal mulanya tuh? Begini ceritanya. Dulu saya tungguin anaknya. Boleh, gue juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali ya. Maaf. Jadi gue dulu kerja sebagai salah satu sales di perusahaan distributor yang ada di Lampung dan harus berkeliling ratusan kilo setiap hari pakai motor. Itu pulang pergi. Sampai gue ada di sebuah daerah yang anak-anaknya itu cegat, tapi gue kira mau nebeng pulang sekolah. Nggak taunya, Om minta uang 50.000, tambahin saya beli narkoba. Salah satu jenis narkoba. Kaget, ditambah teman-temannya juga lagi make juga di deket jalan itu. Sampai akhirnya gue berpikir adalah apa separah ini, ternyata begitu gue telusuri juga lebih jauh dan parah. Sampai akhirnya gue ya berpikir apa yang harus dilakukan. Walaupun fase itu gue harus berhadapan sama bandarnya, bandar narkobanya, dan gue harus mengalami salah satu kejadian di daerah itu sama bandarnya. Habis beberapa minggu kemudian gue datang. Berapa kali? 3 kali. Jadi selama 1 bulan itu minggu alhamdulillah sedikit aja lukanya. Sedikit aja tapi lumayan masuk. Terus gue datang lagi karena sambil kerja kan. Mau nggak mau gue tiap minggu ke sana. Itu di pasar itu sampai hampir 1 bulan, dan akhirnya gue berpikir bahwa harus ada jalan nih untuk nyelamatin anak-anaknya dulu sambil gue fight sama bandarnya. Sampai akhirnya gue cari-cari di internet apa sih yang bagus buat anak-anak. Di situ muncul tuh literasi. Ya literasi. Begitu ngecek, pertama gue lihat literasi di Indonesia itu kayak gimana. Gue pengen kenalan dulu dong. Ternyata di bawah gitu ya kan. Terus di Lampung gimana? Ternyata jauh lagi di bawah gitu, dan khususnya baca. Dan baca itu kan literasi dasar ya. Itu yang akhirnya gue kuatin, gue bangun perpustakaan beberapa titik. Waktu itu Busa Pustaka belum ada nama. Kenapa bisa muncul nama Busa? Gue dulu jadi kerja di salah satu perusahaan distributor yang salah satu produk unggulannya adalah sabun colet. Terkenal di Indonesia.
warnanya juga biru, makanya kenapa logo Busa Pustaka juga biru. Jadi gue selalu bawa sampel barang yang itu nggak gue bagiin ke toko-toko, tapi gue bagiin langsung ke penjual-penjual sebagai ini loh Bude, ada produk buat Bude nyuci piring segala macam, pakai itu nyuci baju. Jadi dia nyuci piring di ibu pedagang soto ini busanya banyak. Jadi gue lagi berpikir nama, waktu itu gue udah beres sama anak-anak yang narkoba itu, bandarnya juga udah ditangkap polisi, meninggal tapi ya ditembak mati karena melawan lah waktu itu judulnya. Gue ngeliat sambil ngelamun tuh namanya apa ya, sudah berjalan beberapa bulan tapi tanpa nama. Tau-tau gue nengok busanya banyak tuh Bude soto itu ya gue nyebut ya, lagi nyuci piring dan busa banyak. Busa Pustaka, Pustaka itu kan ilmu atau buku, terus busa itu kan banyak. Melimpah. Bersih artinya lagi. Artinya ilmu atau buku yang banyak dan melimpah. Karena gue mulai juga nggak nyampe 10 buku dulu. Gitu, sampai akhirnya gue harus keliling kemana-mana ngumpulin buku dan jual aset yang sekarang udah lebih dari, termasuk alhamdulillah gue dapet tempat di Mustopo ya sekarang donasi buku sudah hampir 20.000 akhirnya jumlah buku koleksi Busa Pustaka sekarang dengan puluhan ribu anak yang baca. Iya, kan dari situ kan kita ngeliat bahwa apa ya, tadi yang Mas mention literasi di dunia ini ya maksudnya kayak masih rendah gitu. Bahkan aku pun istilah generasi sekarang ya, masih generasi sekarang ini pun ngerasain waktu terutama SMP, SMA, sampai kayak sekolah aku tuh buat program kayak sebelum belajar harus baca buku dulu. Terus habis itu kita ringkas, habis itu kita kasih ke guru bahasa Indonesia, harus setor tuh setiap hari kayak gitu. Cuman kayak masih banyak tuh teman-teman aku, bahkan kadang aku sendiri pun sebagai pelaku itu kayak ya udahlah baca aja ntar ringkas, terus yang penting ada setor, kayak formalitas buat dapat nilai aja. Sebenarnya syarat aja ya, makanya kalau di sono sebenarnya kan hal yang terjadi di Indonesia untuk pengamatan gue pribadi, pandangan gue pribadi adalah terlenanya masyarakat Indonesia dari akses baca yang sangat minim, bahkan nyaris nggak ada. Betul. Kayak koran aja sekarang tuh udah nggak ada. Karena lu udah nggak biasa, nggak terbiasa baca, akhirnya malas lagi. Itulah yang terjadi. Kalau ada dulu menurut survei PISA bahwa minat baca Indonesia rendah, bukan minat bacanya rendah, akses bacanya yang minim, bahkan sampai nggak ada. Tapi gue selalu ngebuktiin itu bahwa sebenarnya yang minim itu adalah aksesnya yang menyebabkan terlena sampai orang jadi nggak baca segala macam. Itu ada begitu gue datang bawa buku, gue selalu pendekatan kan ke anak-anak. Suka apa sih? Gitu kan. Aku suka alat berat. Gue sodorin buku alat berat. Gitu. Ini ada nih, tinggal pilih mau yang mana. Segala macam sampai akhirnya dia antusias. Karena kan dimulai dengan apa yang kita suka. Betul. Gitu, makanya kayak anak-anak itu sekarang karena sudah terbiasa baca, sudah menjadi habit, jadi mereka itu sampai yang kadang WA gue tuh jadi yang, Mang, kalau besok ke sini aku nitip buku ini ya Mang, atau Mang nanti bawain buku cerita ini. Dan bahkan yang di usia kelas 5-6 SD itu sekarang udah ke novel. Karena mereka sudah melewati fase-fase baca buku cerita bergambar. Sampai akhirnya gue bacain ke mereka buku-buku kayak Negeri Lima Menara, terus kayak Laskar Pelangi, sebagai artinya mereka akhirnya tergugah juga dari perjuangan-perjuangan kan. Itu kan motivasi kisah berjuangnya anak-anak sampai akhirnya sukses gitu kan. Di 2 buku itu dia sebagai contoh yang kita ambil. Dan gue juga memasukkan sedikit paham filsafat ke anak-anak lewat Stoa. Jadi yang ada filosofi teras, contoh bukunya karya Bang Henry Manampiring, itu yang lebih ke bagaimana anak-anak berpikir untuk dia bisa membangun karakternya dan tidak terlalu menghiraukan yang di luar kendalinya. Gitu. Karena kan lu nggak bisa ngatur pandangan dan pikiran orang, omongan orang, tapi lu bisa kan membuat ngatur diri gitu. Iya, yang terbaik. Dan itu pun yang terjadi dengan anak-anak sekarang kan. Kekhawatiran berlebihan
nggak bisa tidur malamnya. Overthinking. Iya, overthinking lah segala macam. Padahal yang dia khawatirin itu belum tentu kejadian. Betul. Padahal dia harusnya bukan mengkhawatirkan hal-hal itu, tapi dia harusnya fokus dengan apa yang bakal dia tuju. Harusnya dia memikirkan, oh besok gue harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bukan khawatir hal-hal yang belum tentu kejadian. Dan itu bisa dipelajari kan lewat buku-buku juga. Betul. Gitu. Itu yang akhirnya membuat antusiasme. Atau gue menghubungkan banyak hal yang sesuai akhirnya ke anak-anak, ke teman-teman remaja dan dewasa, itu sampai mereka akhirnya antusias ke buku gitu. Karena kalau dulu kan emang ya gue juga ngerasain di fasenya yang apa sih ini? Yang penting gitu. disuruh tugas, tapi karena gue waktu kecil ada memang suka baca dulu. Waktu gue kecil mungkin beda ya sama dulu nemuin Sahabat Pena nggak? Nemu, tapi aku lebih ke majalah Bobo sih. Iya, di majalah Bobo itu dulu ada Sahabat Pena kan. Itu dulu berkirim surat. Kan nggak kenal loh. Jadi ada yang di situ dipajang, gue kirim tuh. Surat, kenalan dong, gini, aku mau jadi sahabat kamu, gini-gini segala macam. Dan itu akhirnya ngebuat gue setiap minggu harus berlangganan majalah Bobo untuk gue makin banyak sahabat. Dan kita selalu berbalas surat kan gitu. Akhirnya kan baca. Jadi kayak seru gitu ya, ada tujuannya. Ada tujuannya juga. Dan gue ada sedikit hal yang memang akhirnya ke buku juga karena jadi gue waktu kelas 3 SD tinggal sama bokap di perkebunan. Akhirnya balik lagi setelah gue nggak tinggal sama bokap nyokap, akhirnya balik lagi dan gue males belajar. Gue dilempar sama bokap pakai buku Madilog tapi masih cetakan lama, itu tebel banget bukunya. Madilog cetakan lama itu gue dilempar. Tapi maksud dia ngelempar itu adalah dia mau ngenalin gitu buku itu ke gue. Jadi dia bilang, lo males belajar karena lo nggak tahu pentingnya belajar. Gitu. Gue karena bunyi yang nging gitu ya kan, masih kerasa banget ya. Dilempar buku kan. Ini bukan tentang kekerasan ya, tapi memang cara mendidik orang tua di zaman dulu adalah memang seperti itu gitu. Dan bukannya memang zaman sekarang dibolehkan, tidak. Tapi memang zaman dulu kita memang digemblengnya seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya gue diajarin, dijelasin tentang cerita-cerita bacaan-bacaan yang ada di buku Madilog itu, termasuk ada piramida Madilog. Akhirnya gue lebih ke yang menjadikan Tan Malaka sebagai idola, tapi gue nggak kiri ya di sini ya, gue beragama. Gue beragama gitu ya. Tan Malaka juga beragama kan, beliau beragama, beliau juga hebat di Islamnya, di agamanya, dan artinya adalah bahwa gue banyak belajar dari buku. Perjalanan gue sekarang adalah perjalanan Tan Malaka dulu yang gue ikuti jejaknya. Bagaimana dia lebih memilih turun di masyarakat agar masyarakat lebih maju. Dan beliaulah pendiri sekolah rakyat pertama di Indonesia sampai akhirnya gue sekarang mendirikan sekolah rakyat Bisa Pustaka. Gitu. Itu berarti sekolah rakyatnya itu di Lampung juga ya, Man? Iya, di Lampung. Jadi itu gue keliling ke banyak tempat dan gue juga akhirnya mendirikan sekolah rakyat itu di awal pandemi. Karena banyak anak-anak nyaris putus sekolah, butuh support dan butuh tempat untuk belajar karena daring kan. Akhirnya berkumpulnya di situ. Tadinya duduk-duduk di Batu sampai akhirnya ada salah satu influencer ya yang support sampai terbentuk di semen segala macam, duduk nyaman dan ada kayak sekolah lah ya. Ya, di situ ada 60-an anak sekarang dan terpencar di beberapa tempat lain. Total anak asuh gue sekarang yang gue support sekolahnya ada lebih dari 240 anak. Berarti kan buat sekolah kayak gitu kan adalah hal yang nggak mudah ya. Terus kayak gimana waktu itu step awal Mamang waktu mau buat sekolah itu? Itu pun nggak sengaja kan, karena ketemu anak-anak yang nyaris putus sekolah karena orang tua kehilangan pekerjaan. Gue juga berpikir bahwa di Indonesia mau jadi apa tanpa ijazah? Betul. Gitu. Istilahnya kayak ada ijazah aja tuh kayak kadang nggak jadi apa-apa. Lu mungkin baca kisah-kisah ya, buku-buku nggak sekolah sukses, tapi kan nggak semua orang bisa sukses. Betul. Gitu. Lu butuh ijazah, tetap balik lagi buat lu ngelamar kerja atau segala macam, atau lu mendapatkan ilmu pendidikan, dan itu yang akhirnya ngebuat bahwa
gue akhirnya mendirikan itu, dan gue ngajar juga selain support biaya sekolah, termasuk kuota mereka selama daring waktu 2 tahun full, karena semua anak nggak dapat kuota pendidikan dari pemerintah. Sampai ada salah satu anak gue itu di puncak emosi gue harus, gue cinta banget sama Indonesia, gue cinta banget sama negara ini, gitu. Gue selalu menganggap ini negara adalah rumah dan pemerintah itu orang tua. Jadi wajar kalau misalnya gue mengkritik segala macam ke pemerintah karena dia orang tua gue, gitu. Tapi negara nggak boleh gue hina dan harus tetap gue jaga. Sampai salah satu anak gue karena dia nggak dapat kuota pendidikan dari pemerintah, dia bilang gini ke gue sambil ngelamun sih, dia ngomongnya, "Mang, negara ini jahat ya sama aku." Loh kok gitu ya? Temen aku yang dianterin sekolahnya pakai mobil dapat kuota pendidikan. Aku yang bapak aku nggak kerja, ayah aku nggak kerja, aku nggak dapet. Gue tuh hancur ya. Hancurnya gue tuh adalah gue selama ini cinta banget nih sama negara ini, dan gue harus ngomong apa ke anak ini. Sampai akhirnya gue bilang kayak gini, loh, kok ngomong gitu? Negara nggak pernah jahat sama kamu. Buktinya kamu masih bisa hidup sampai sekarang. Gue bilang kayak gitu kan. Ini tapi gue nggak sok nasionalis ya, karena memang gue memang cinta Indonesia gitu loh. Dan gue bilang sama nih anak, lo kamu tetap sekolah, kuota mamang yang beliin, karena mamang warga negara Indonesia. Terus mamang bagian dari negara. Akhirnya dia lupa dengan itu. Tapi sebenarnya itu pun patah hati ketiga gue. Yang pertama waktu gue narkoba kan, yang ketiga ya itu, karena yang sebelumnya, yang kedua adalah gue masuk lokalisasi. Gue masuk lokalisasi, bawa buku, semua anak-anak baca di gardu baca di pos ronda gitu. Ada satu anak di kontrakan yang ada di lokalisasi itu diem aja, cewek usia SD, duduk dia aja ngeliatin teman-temannya baca. Gue samperin, kenapa nggak baca? Diem aja, takut. Gue pinjemin buku nggak mau. Sampai akhirnya dia bilang, aku nggak boleh ibu pergi dari teras ini. Enggak, dia nggak bilang, tapi dia bilang lebih ke yang aku nggak boleh pergi dari teras ini. Kenapa? Terus gue bilang, loh, emang ibu mana? Ibu lagi di dalam ngelayanin tamu. Gue ngerasain fase hancur banget. Anak cewek. Udah sorry bentar, gue nenangin diri dulu. Gue tiap ingat anak ini selalu nggak kuat gitu, karena gue kalau istilah anak sekarang tuh kena mental. Mental gue kena begitu dengar omongan anak itu ngejawab, ibu ngelayanin tamu di dalam, dan itu gue yang, tapi gue nggak ngejudge ibunya segala macam, karena ibunya berjuang itu untuk hidup. Juga speechless juga. Iya. Sampai akhirnya ibunya keluar, tamunya pergi, dan gue ngedeketin ibunya, tapi ngedeketin maksudnya pengen ngarahin yang baik ya. Takutnya salah persepsi ya kan. Jadi dan gue ngobrol-ngobrol sampai akhirnya lebih dari 50% pekerja di sana, mbak-mbaknya mau keluar dan usaha yang halal, yang baik. Lewat program waktu itu kayak UMKM gitu, kayak KUR gitu. Dan itu ngebuat gue semakin semangat, sampai akhirnya gue juga nyemplung ke dunia pendidikan yang gue harus nyekolahin anak-anak itu, sampai akhirnya sekarang Busa Pustaka puluhan ribu anak dapat akses baca, dan ratusan anak tetap lanjut sekolah. Itu merupakan sebuah hal yang ngebuat gue tiap pagi ke tempat sampah, ke sekolah-sekolah, bawa buku, itu yang benar-benar, ya inilah kehidupan. Literasi kan adalah kemampuan untuk sejahtera. Betul. Dan gue mencoba membuktikan itu dan membawa itu. Tapi gue nggak datang membawa perubahan. Gue hanya menemani mereka sampai mereka mencapai harapan-harapannya. Gitu. Dan pergerakan ini juga gue balik lagi. Dulu gue waktu kecil diajak bokap nonton konser Kantata Takwa. Ada Iwan Fals tuh konser, dan itu rusuh, tapi gue inget banget ada satu lagu judulnya Kesaksian. Itu sebenarnya puisinya karya W.S. Rendra. Ada kata-kata yang gue jaga banget, dan itu jadi ini gue, apa artinya, lebih ke yang gue harus menjalani itu gitu. Tujuan. Iya.
dia kata-katanya adalah hidup bersama harus dijaga, hidup yang layak harus dibela. Dan itu jadi prinsip gue sekarang. Sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang tentang hidup bersama harus dijaga, hidup yang layak harus dibela. Karena kebersamaan setara dan merdeka. Gitu. Berarti kayak aku dengar dari cerita Mama bahwa literasi itu nggak cuma sekedar baca doang ya, tapi kayak di balik itu ada tujuan dan maknanya, dimana kita bisa mensejahterakan diri kita dan bahkan masyarakat sekitar. Betul. Oke, nah kalau misalkan tadi aku balik ke Busa Pustaka sendiri, itu punya tujuan khusus gak sih buat Indonesia terutama? Ya, sesuai dengan pastinya kewajiban kita semua, turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu wajib. Dan kalau pandangan gue, setiap manusia, setiap warga negara Indonesia yang memiliki waktu dan kesempatan untuk mendukung itu, nggak ada salahnya untuk aktif bergerak. Karena bagaimanapun juga, kita contoh kayak Pak Mustopo deh, gitu ya kan, bagaimana Pak Mus menciptakan sebuah lembaga yang sampai akhirnya gue juga ada di dalam itu gitu ya kan, ada kuliah di situ, dapat ilmu, selesai, dan gue bergerak yang segala hal ada yang itu yang gue pelajari waktu kuliah, yang gue dapat tentang ilmu itu. Divisif ya, kalau divisif sendiri apa sih yang kepake ya, istilah katanya tuh benar-benar oh ini pelajaran yang gue pelajarin dapet nih di kampus sampai sekarang di kehidupan gitu. Ada sih kayak kewarganegaraan, karena bagaimana anak-anak tentang etika sebagai warga negara yang baik, karena anak-anak sekarang PR banget nih kita tentang etika. Terus resolusi konflik ya, kajian perdamaian gimana, karena di daerah sendiri resiko adanya konflik itu besar. Karena semakin beda semakin besar peluang. Dan diplomasi, bagaimana gue akhirnya bisa mencapai tujuan-tujuan gue lewat diplomasi, gue negosiasi dengan warga misalnya, sampai akhirnya gue bisa mendirikan tempat-tempat baca, karena Busa Pustaka sekarang ada banyak titik, nggak cuma di satu titik, bukan cuma sekolah rakyat, dan ada tempat-tempat lain sampai pelosok. Jadi gue ada kayak geng motor lagi gue nyebutnya ya. Kita pakai motor itu berjam-jam datang ratusan kilo ke daerah paling pelosok buat nganterin buku. Beli pakai motor tuh ya, Mas. Dan di sana antusias luar biasa. Pasti semangat banget sih. Karena kalau misalnya jiwa sosial tuh kalau ngeliat kayak gitu semakin membara gak sih? Iya, kayak semakin apalagi banyak temannya kan, makin asik nih, nggak sendirian gitu. Karena bahkan jauh pun nggak capek, nggak kerasa capeknya. Karena kan ya namanya juga perjalanan kan, kita kadang ada di titik, aduh, kok rasanya berat ya gitu. Tapi bangkit lagi. Berkat dukungan semua sampai akhirnya semakin bangkit, dan kayak gue ke Jakarta nih, dari Lampung ke Jakarta, balik lagi akhirnya ke kampus, minta izin dan dikasih tempat untuk open donasi buku, dan nggak nyangka juga lebih dari 2000 buku dalam 3 hari aja kan. Kayak nggak expect ya banget begitu. Padahal target gue paling banyak paling banyak 500 buku nih. Ternyata 2000. Iya, ternyata 2000, dan kampus juga mempersilahkan umum datang ke kampus. Dan ya itu tadi, bahwa gue juga biar masyarakat umum semakin dekat dengan Mustopo gitu, artinya dengan kampus gitu. Jadi bahwa nggak cuma lewat aja nih gitu, tapi tahu di situ ada apa, kayak gimana gitu. Apa, wah adek gue kuliah di sini aja nih, Mang Adi di sini. Mang Adi dari sini. Ngapain dia, ya nggak apa-apa gitu, biar di kampus aja gitu kan, bukan karena guanya apa-apa, bukan, tapi karena wah Mang Adi lulusan sini gitu kan. Atau yang lebih relate adalah dari pergerakan gua yang gua coba aplikasiin, akhirnya teman-teman kan juga melihat dia bisa kuliah sampai akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, bukan cuma pekerjaan. Bahkan nggak cuma diri dia sendiri, tapi buat orang-orang sekitarnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan Mama kan tadi kan disebut Mustopo ya, kayak ada apa sih, Mustopo itu benar-benar melekat banget di Mamang. Kayak apa sih, sejauh mana makna Mustopo itu buat Mamang? Berartinya Mustopo gitu. Mustopo itu gue ketemu tempat yang jauh dari ekspektasi gue.
jauh banget. Jadi gue itu daftar, gue berpikir adalah gue bakal ketemu abang-abangan senior yang bakal sedikit keras ke gue gitu kan, segala macem. Dan gue nggak nyangka salah satu senior ini sekarang kebetulan beliau juga jadi dosen, udah jadi dosen. Jadi gue dulu duduk di bawah tuh sama maba, dikumpulin tuh di depan perpus sekarang ya kan, kumpul di sono, kumpul karena doi senior juga kan. Tapi doi narik gue. Itu pertama kali gue kumpul di kampus. Narik gue, bro sini naik di atas ini. Dan dia ngasih gue minuman dingin. Gue langsung yang berpikir, loh kok senior gue kayak gini gitu ya kan. Dan sampai perjalanan waktu gue di Mustopo, dosen-dosennya ya enak sih buat sharing segala macam. Dan gue nggak ngerasain senioritas ya ada, kita menghormati senior gitu, tapi mereka yang gitu ini gue nggak ngerasain itu. Dan gue enjoy banget di kampus, sampai ke bagaimana ke sekitar kampus juga, kampus menciptakan ruang yang akhirnya kita juga sama pedagang-pedagang segala macam. Iya, ya? Itulah yang ngebuat gue akhirnya kayak gue harus akhirnya kenal. Dan ada salah satu pedagang makanan di seberang kampus aja yang udah kayak bokap gue sendiri jadinya. Gue nggak pernah bayar. Gak tau juga karena gue kelamaan kuliah waktu itu, karena gue cuti ya. Jadi gue kan karyawan waktu itu. Gue kerja. Sambil kerja. Gue waktu itu pengemudi driver bus sambil kuliah. Karena gue juga akhirnya menghidupkan anak-anak di terminal Lebak Bulus juga kan itu. Dan ada yang menyebabkan gue waktu itu harus cuti kuliah, dan kampus juga enjoy gitu. Dengan biarpun gue waktu itu pilihan gue adalah gue berhenti kuliah nih. Karena waktunya, tapi kampus ngasih, kamu bisa cuti dulu, nanti begitu udah selesai ada solusi. Iya, ada solusi dari kampus waktu itu. Akhirnya gue lanjut balik lagi dan selesai kuliah jadi sarjana. Waktu itu ada presidennya datang juga, ngerasain gue kapan lagi gitu ya kan. Dan salah satu kebanggaan gue adalah gue lulus, gue langsung waktu itu bergerak. Jadi gue ada pergerakan waktu itu di Lampung juga, jauh sebelum Busa Pustaka ada, tentang mengeluarkan warga yang tinggal di tempat pembuangan air. Berarti kayak itu kan gak gampang teman, itu gimana sih? Pendekatan gue adalah, gue jadi waktu itu berpikir ada gaya-gayaan sih, gue lebih ke gaya-gayaan. Gue adalah seorang diplomat tuh, lulusan AI gitu ya kan, lulusan AI, wah gue diplomat nih ya kan, pura-puranya kapan lagi kan gitu. So, gue nego nih sama warga, gue memperkenalkan literasi finansial di sana. Apa itu? Bagaimana mereka mengumpulkan, menyisihkan uang dari yang mereka dapat dari mengais sampah di tempat pembuangan air. Sampai akhirnya uang itu kekumpul, pertama mereka ngontrak dulu. Pada saat fase mereka mengontrak rumah atau tempat tinggal itu, mereka menabung sampai akhirnya mereka sekarang lebih dari 70% sudah tinggal di rumah sendiri. Akhirnya mereka bisa beli tanah dan bangun rumah. Wow, akhirnya mereka merdeka ya? Merdeka, dan satu yang tinggal di sana terakhir Ramadan kemarin, terakhir sehari sebelum Idul Fitri tahun ini keluar. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kecuali mereka yang memang orang tuanya, yang bapak-bapaknya yang jagain barang karena takut dicuri kan hasil mengais segala macam. Oke, berarti sekarang itu udah nggak ada orang di sana ya Mas? Nggak ada kalau yang tinggal ya. Keren. Aku juga mungkin apa ya, kita tuh sebagai generasi muda itu butuh banget sih Mas ya, jadi Mas lagi Bang buat kayak aware sama hal-hal kayak gitu. Maksudnya mungkin banyak juga kayak angkatan aku segala macam tuh pengen banget kayak gitu. Kalau dari Mama itu kan pastinya nggak mungkin sendiri banget nggak sih, butuh volunteer gitu atau apa. Kalau Mama tuh kayak gimana tuh cara kerja? Memang gue awalnya sendirian. Oh. Sendirian, terus ada 1, 2, 3 yang nemenin, sampai akhirnya sekarang Busa Pustaka lebih dari 3.800 volunteer. Wow, kita punya 3.800 volunteer. Gue punya 3.800 volunteer dan tidak tetap, karena gue balik lagi, gue selalu berpikir adalah gue nggak mau diatur dan gue nggak mau ngatur orang. Gitu. Iya sih, karena kan orang juga punya kebebasan. Biarkan gue berjalan dengan ide-ide gue buat Busa Pustaka, tapi mereka mendampingi gue sebagai sahabat.
Makanya di Bisa Pustaka bukan relawan, tapi sahabat. Lebih ke sahabat Bisa Pustaka. Dan mereka awalnya ya cuek, atau kegiatan cuma yang sekedar lumayan nih gue dapat konten ya. Gitu ya kan. Sampai akhirnya gue selalu di sana bikin kegiatan yang akhirnya dia harus naruh gawainya. Dan dia sibuk sama anak-anak. Dan itulah yang akhirnya ngebuat dia punya habit yang baru gitu, lebih aware. Dan pada akhirnya mereka adaptasi. Iya, dan di Bisa Pustaka itu nggak ada yang Mang besok ada kegiatan nggak, mau ke sana nggak? Mereka datang sendiri. Langsung. Kita pernah offer tempat itu di beberapa bulan yang lalu, kita sampai hampir 300 volunteer dalam sekali giat. Padahal anaknya cuma 60 kan di tempatnya di sekolah rakyat itu kan. Lebih banyak volunteer ya dibandingin. Tapi sama kayak kejadian beberapa bulan yang lalu, 6 kampus di Lampung datang di waktu yang bersamaan. Tapi karena gue mungkin karena terbiasa ya, yaitu tadi kita belajar banyak dari pengalaman, sampai akhirnya gue bisa membuat keadaan mereka semua bisa berkegiatan. Tetap berjalan ya? Iya, karena kebetulan juga kan lahan sekolah rakyat itu punya sahabat dan luas. Jadi kita bikin kayak kelompok-kelompok, mereka berkelompok dan mereka enjoy. Gitu. Jadi kayak belajar sambil main ya? Dan sebenarnya kan kepedulian itu kan bisa kita memantik itu adalah dengan bagaimana kita melihat bahwa kita akhirnya butuh bantuan orang lain. Betul, karena kita adalah makhluk sosial. Itu tadi. Dengan kita punya pandangan seperti itu, gak cuma di bidang literasi sih. Misalnya lo ngeliat di depan kampus lagi ada yang motornya mogok, bantuin. Atau ada lo ngeliat lo nongkrong nih di depan kampus ngeliat bapak-bapak dagangannya sepi. Dari tadi lo belajar ya dari hal-hal kecil sebenarnya. Dan gue bukan orang baik, tapi gue mencoba di jalan yang baik. Kenapa lo nggak mengakui bahwa lo orang baik, padahal lo, kalau misalnya gue lihat dari cerita lo tuh orang baik, kenapa lo tidak mengakui itu? Menurut gue masih sama aja gitu. Gue masih yang nongkrong, masih yang sama teman-teman motor-motoran segala macam. Ya artinya baik dari kegiatan yang gue lakuin. Tapi gue juga nggak munafik. Gue sebagai manusia dengan cara pandang, pola berpikir, segala macam pasti kan ada buruk. Yang namanya juga manusia. Manusia pasti ada plus minusnya. Iya. Dan gue nggak bisa ngeklaim gue orang baik. Tapi gue akan selalu berusaha untuk jadi di jalan yang baik. Di jalan yang baik itu artinya gue akan terbentengi buat nggak ngapa-ngapain gitu. Saya buat lurus gitu ya, mencoba untuk lurus. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa nakal segala macam. Karena kenapa? Gue ada Bisa Pustaka. Harus dijaga. Iya, gitu. Itu juga sebagai tameng kita. Kalau misalnya Muslim kan, sholat contohnya. Gitu. Kalau gue misalnya kayak di literasi Bisa Pustaka yang akhirnya magerin gue nih. Gue nggak boleh aneh-aneh karena ada anak-anak yang bakal nyontoh gue. Betul. Dan anak-anak itu banyak banget. Banyak banget. Karena gue pernah sekali giat waktu itu, gue nggak nyangka. Jadi kepala sekolahnya bilang gini, Mas, Mang kata dia kan, kita nanti ada 2 kelas yang kita buka ya untuk baca buku anak-anaknya. Begitu mobil gue datang, semua kelas dibuka. Dan itu ratusan anak. Jadi gue tuh semangatnya adalah pada saat gue turun dari mobil belum buka bagasi yang rak bukunya, itu semua anak-anak ngintip. Udah penasaran. Ngintip juga sampai rebutan segala macam. Gue paling seneng kalau ngeliat anak itu sampai rebutan. Karena kenapa? Antusias mereka. Nah itu antusias. Minat baca rendah enggak. Aksesnya minim, bahkan nyaris nggak ada. Balik lagi ke situ. Berarti kita menemukan jawaban baru adalah aksesnya yang rendah ya, bukan? Iya, karena kan akhirnya kan orang-orang terlena dengan keadaan itu. Betul. Gitu. Minat baca rendah, lu tiap hari ngeliat berita kok. Yang Twitteran, yang dari Instagram atau yang dari Facebook misalnya. Ada aja. Ada aja gitu kayak. Ya, kan? Kalau pas baca caption dong. Iya, captionnya apa sih ini terus? Iya, atau dibikin story. Komen-komennya itu dibaca. Apalagi misalnya ada yang ngebahas tentang sesuatu sebagai netizen lo yang wah ini nih, wah ini relate nih. Nah itu kan lo baca gitu.
Jadi kalau misalnya orang-orang ngomong minat baca kita itu rendah, enggak. Tapi aksesnya. Iya. Tapi kalau minat baca ke buku kelihatannya rendah, ya karena aksesnya minim atau bahkan nggak ada. Coba ada. Terus kira-kira menurut lo akses yang seperti apa sih yang bisa bikin kita kayak mempermudah lah? Perbanyak akses itu dan beragam. Karena kan minat bakat orang beda-beda. Bisa aja gue suka, misalnya gue suka resep masakan, lo suka otomotif gitu ya kan. Ini kebalik ya. Kebalik sebenarnya. Atau ya gitu, ada beberapa temen nanya sama gue, Mang, gue heran deh sama si itu, misalnya dia tiap minggu itu pasti beli buku. Gue nyoba, akhirnya yang gue baca belakangnya doang tuh. Iya, gue udah beli mal-mal ya. Ringkasannya yang gue baca. Gimana sih biar kayak dia? Terus gue bilang, sebenarnya baca itu apa yang lo suka aja dulu. Misalnya lo suka, dia akhirnya bilang tuh teman gue waktu itu, dia suka tentang misteri. Akhirnya gue kasih majalah-majalah yang tentang misteri, terus buku-buku cerita misteri. Begitu dia sudah terbiasa baca, terus gue bilang, bro, gue mau buku baca nih, bagus. Itu genrenya beda. Akhirnya dibaca? Akhirnya dibaca yang lain. Gitu. Mulai apa yang lo suka dulu. Gitu. Gak usah jauh-jauh, misalnya lo ngeliat di kampus lo ada abang-abangan misalnya baca Madilog gitu misalnya. Wah, gue harus baca ini nih. Biar gue kelihatannya juga. Atau, gue pengen jadi filsuf nih, gue bacanya kayak dia nih, baca buku ini segala macem. Kan gak kayak gitu. Kita lihat dulu kesukaan kita apa. Jangan sampai akhirnya berhenti di tengah jalan dan akhirnya lo males sama sekali. Jadi gak konsisten. Iya. Lo usahain apa yang lo suka. Dan kayak gue bergerak, gue selalu membuang ego gue setiap bergerak. Karena gue pengen anak-anak berkembang sesuai minat bakatnya, bukan sesuai ego gue. Betul. Jadi bukan terpaksa. Iya, dan gue nggak pernah setiap kegiatan yang maksa anak, kamu harus baca ini. Gue selalu megang, ini buku, pilih. Mau baca yang mana. Iya. Itu. Karena balik lagi ya tentang, sebenarnya di literasi itu lo banyak bisa ngembangin banyak hal kayak storytelling. Storytelling bisa lo pakai untuk usaha marketing, bisa. Sekarang marketing malah storytelling. Iya. Yang lebih laku lah. Iya. Karena storytelling itu lo akan menjelaskan sebuah produk misalnya contohnya, dan lo bisa mengedukasi masyarakat. Jadi orang tuh tertarik kan. Nggak cuma yang langsung blek-blek gitu. Betul. Itu literasi. Tapi menurut gua kita terlalu rumit dengan kata literasi itu sendiri sih. Kalau menurut lo ada kata lain yang lebih mudah? Kemampuan lah. Kemampuan diri. Literasi itu kan kemampuan diri. Literasi kemampuan diri. Iya. Ketika kita mau gitu ya. Iya. Literasi finansial, kemampuan diri kita dalam hal finansial. Literasi baca, kemampuan kita dalam baca. Literasi tulis, kemampuan kita dalam menulis. Literasi sains. Kan? Ya, sekarang setiap orang kan punya banget segala macam. Cuma karena namanya terlalu ribet gitu loh. Literasi. Wah, dikit-dikit begini. Iya. Salam literasi. Gue gak mau. Gue gak mau karena menurut gue, aduh, terlalu kaku. Stigma. Jadi gimana salahnya? Gue begini. Ini mah metal. Nggak apa-apa gitu. Ya kan seru gitu. Iya, biar asik ya. Biar asik kan gitu kan seru. Karena literasi nggak cuma baca, mewarnai. Gue juga ada bahasa isyarat di Busa Pustaka. Oh, kelas bahasa. Berarti belajar ya? Itu tuh ada gurunya atau gimana? Atau ada teman gue dan gue juga ngajarin. Karena gue pengen anak-anak sejak dini ngeliat satu sama lain bukan kekurangan, tapi keberagaman kemampuan yang bisa gandengan tuh. Terus ada kelas melukis yang tahun ini anak-anak pameran kedua di kota Shirokawa, Jepang. Wow. Itu lumayan banget buat. Itu anak-anaknya kalangan SD gitu atau? SD, SMP, termasuk semua volunteer juga ikutan. Wow, akhirnya semua volunteer pun ikut belajar ya? Ikut. Kapan lagi? Oh, jadi pengen ikut deh, bisa nggak sih kalau bisa dong. Karena Busa Pustaka itu siapa aja boleh ikut, gue nggak ada syarat. Jadi suka ada yang nanya tuh kalau malam. Iya, kriterianya apa sih? Aku juga tadi wondering gitu dari tadi kayak kriterianya ada nggak sih, Mang? Kayak suka gitu. ada yang DM, caranya gimana? Mohon maaf, Kak, selamat malam. Biasanya kalau DM kayak gitu kan, izin bertanya, jika ingin menjadi volunteer Busa Pustaka, adakah syarat ketentuannya? Bisa kayak gitu, gue jawabnya hidup.
Udah itu aja. Jadi mikir hidup maksudnya gitu. Yang penting lo hidup, lo bisa nafas, lo bisa berjalan. Iya, syaratnya hidup, udah itu aja. Terus kayak mungkin dia mikir. Dia bilang dia biar kayak anak sekarang kan, Kak tanda tanya gitu ya kan. Ya udah datang aja gitu maksud gue. Oh, berarti kayak lo lebih milih kayak ke aksi. Iya. Jadi karena, jangan cuma. Iya, nanti apa yang bakal lo lakuin di sana adalah nanti. Yang penting lo datang dulu. Sampai akhirnya lo ada di lingkup yang lo tertarik dengan hal itu. Oke. Mungkin wonderingnya tuh lebih ke apakah perlu apply CV atau apa? Iya, padahal nggak. Tapi gue menyediakan sertifikat untuk mereka yang membutuhkan. Oke, berarti kayak kalau misalnya ada mahasiswa mustis nih yang mau ikut, bisa caranya langsung datang aja ya? Iya, banyak kok dari Jakarta juga yang volunteerism ke Lampung 2-3 hari untuk kegiatan. Pingin deh, ntar deh kalau... Iya, karena biaya ke Lampung nggak terlalu iya, mahal. Iya, betul. Dan kira-kira tuh perjalanan ke Lampung tuh 8 jaman kan ya? Iya, 8 jam. Ada juga bus dari Gambir, bis Damri, itu langsung ke Lampung. Nggak perlu naik turun gitu lagi. Kan, dia langsung nyampe Lampung dan bisa gue jemput, bisa tinggal di House of Busa Pustaka karena seperti udah ada ya. Iya di situ dan lu bakal ikut aktivitas macam-macam. Seru banget. Nanti aku foto ya. Mungkin pasti banyak juga musisi yang istilahnya punya jiwa sosial yang tinggi, pasti kayak wondering gimana sih caranya. Ternyata nggak ribet ya, langsung aja datang dan open banget ya, Mang. Ya, untuk datang aja. Teman-teman. Kita ada yang dari Bali, Jogja. Tempatnya di mana sih Mas? Boleh nggak? Di Kota Bandar Lampung ya, pas di tengah kotanya. Jadi Lampung itu ibu kotanya Tanjung Karang. Nah disitulah di ibu kota provinsi. Jadi di kotanya. Oke, berarti bukan yang kayak di pelosok itu kan? Lampung tuh kan banyak kayak itunya kan. Tapi lo boleh ikut kalau gue lagi ke pelosok. Gitu. Itu lebih seru lagi sih. Lebih seru karena ada namanya Teluk Hantu. Teluk Hantu apa itu? Namanya serem. Tapi lu di pinggir aja udah ngeliat ikan nemo segala macam. Seru banget. Tapi kesana lu bakal duduk di motor 6-7 jam perjalanan naik motor. Itu cuma bisa diakses motor, lu ngelewatin ada namanya Rawa Buaya yang itu pasang surut selalu banjir. Jadi bisa sepinggang ini akhirnya lu makanya harus pakai motor ke sana. Cuma bisa pakai motor. Tapi begitu nyampe sono lu ngeliatin laut yang seru, anak-anak yang jadi kemarin gue ke sono anak-anak itu ngelukis tote bag. Tote bag. Iya, tote bag mereka lukis, selesai ngelukis dengan tangan dan muka cemong-cemong, rame-rame kita lompat ke laut. Karena jadi kita bikin kayak dermaga-dermagaan gitu di sono. Jadi semua anak-anak barengan lompat ke laut. Set, dan itu baru ya kita merdeka. Gitu. Berarti tapi sering ke sana masih? Rutin ya, karena kayak Islam belajar di sana. Iya, jadi gue ada 6 bulan sekali ke sana untuk tukar buku. Oh, itu. Berarti di sana juga ada yang jaga ya? Ada pegiat literasinya juga di sana yang artinya untuk support gue. Keren. Karena kan kalau tiap hari akhirnya gue capek di jalan aja kali ya, habis waktu di jalan aja gitu, nggak capek sih sebenarnya karena seru. Oke, kalau di Jakarta? Jakarta ada rencana sih, cuma untuk sementara belum dulu karena masih mapping. Oke, lagi masih fokus di sana ya? Iya. Baru rencana ya kira-kira mau di sini? Tapi target tempatnya sudah ada. Oke, ditunggu. Siap. Soon. Oke. Mang, tadi kan kita udah cerita banyak terutama mengenai makna literasi tuh nggak cuman istilahnya baca gitu, kayak orang tuh denger literasi tuh udah berat banget, ternyata tuh literasi adalah sebuah kemampuan kita gitu. Oke, terima kasih Mang. Siap, sama-sama. Tapi belum selesai, kita ada sesi tanya jawab, dijawab spontan. Enggak sih, enggak susah. Ntar gue jadi kudanil dulu nih yang bisa ngomong. Kan spontan, Bisa diedit. Oke, pertanyaan pertama. Waduh. Enggak. Saya adalah orang yang ceria, saya adalah orang luar biasa, tapi saya suka nangis ketika bayangin anak-anak. Apa? Bayangin anak-anak. Bayangin anak-anak, kenapa tuh bayanginnya? Tuh gue jadi pengen nangis kan, jadi kalau ngomong bayangin anak-anak kan. Gue nggak tahu kenapa anak-anak ini ngebuat gue jadi yang bener-bener bukan gue yang harus ada di sana ya, tapi gue wajib nemenin mereka
gitu, dari akses bacanya, dari pendidikannya, dari bagaimana kesehatannya. Karena gue juga di sono akhirnya banyak volunteer yang juga mahasiswa bidang kesehatan juga, kedokteran maksudnya, itu jadi juga support untuk kesehatan masyarakat. Dan gue akhirnya ngebuat hal yang, aduh, kalau gue ngomongin anak-anak, aduh, udah melting. Gue suka anak-anak, tapi nggak ini ya, ntar suka anak-anak pedofil lagi gue kan, nggak. Gue suka anak-anak dan gue nggak mau anak-anak karena keadaan yang harusnya dia bisa gapai harapannya, yang harusnya dia punya kesempatan itu, tapi akhirnya dia nggak dapet itu, gitu. Kan pendidikan dan hak baca milik semua. Betul, nggak terbatas ya. Iya. Luar biasa. Jadi nangis beneran. Dikit. Ya maaf ya. Gak apa-apa. Ini kan kangen. Karena udah berapa hari kan gak ketemu. Jadi mereka itu sekarang ini setiap hari, karena rumah baca yang di rumah itu ditunggu sama ibu. Gitu. Jadi mereka tiap hari bilang ke nyokap, bilang ke Mang Hadi dong, bawa bukunya yang banyak ya. Gitu. Gue jadi di hari pertama kemarin itu begitu dapat buku udah ratusan, itu gue langsung yang anak-anak gue nih. Anak-anak gue. Jadi setiap siang gue dikirimin foto anak-anak sama nyokap, mereka rame-rame tuh sengaja ngeliatin bukunya. Jadi mereka bilang ke nyokap gue, Budi foto dong, kirimin ke Mamang. Gitu. Iya. Biar semangat Mamang banyak buku ya. Jadi mereka itu meyakinkan, biarpun gue jauh, mereka tetap ada di situ. Betul. Tetap support ya. Iya, dan mereka, artinya mereka juga memperlihatkan mereka juga butuh bahan bacaan itu. Makanya mereka berharap banget gue datang ke Jakarta ini baliknya bawa buku banyak gitu. Dan gue alhamdulillah banget di Mustofa dapat tempat. Dan di tengah-tengah akhirnya teman-teman dari mana-mana bisa datang, diperbolehkan ya, dipersilahkan sama kampus untuk datang support buku juga. Dan dari kampus pun gue kemarin ketemu salah satu ibu, Bu Lucy ya, lumayan juga di kampus. Tahu-tahu datang dengan dus, bawa novel koleksinya. Nih Mas, bawa ke Lampung. Wah, gue yang sampai yang sehat selalu Ibu. Terima kasih. Tapi bingung ya mau. Terima kasih Bu. Oke, next question. Oke. Terima kasih Mas. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Terus nih, aduh. Kebanyakan orang nggak tahu ya. Ding ding ding. Apa ya? Kenapa lagi ya? dipilih-pilih. Pilih gue nyorot nih, soalnya gue udah buruk-buruk semua nih. Jadi yang mana kan gue bilang tadi gue bukan orang baik gitu ya kan. Ya setidaknya nggak buruk-buruk banget lah ya. Gue pernah berbohong sama keluarga, tapi sebenarnya buat anak-anak. Tapi sebenarnya buat anak-anak. Contohnya? Kalau berkaitan anak gue berat. Ya udah jangan ada kali. Nggak apa-apa sih sebenarnya gue akhirnya harus jual aset dan berhutang banyak. Itu buat sekolah anak-anak. Dan sampai sekarang gue masih nyicil buat utang-utang itu. Mengorbankan semuanya. Tapi gue membedakan donasi sama pendapatan gue sendiri. Jadi gue mencicil. Kenapa nyicil sampai sekarang? Karena gue pengen itu dari gue pribadi sendiri. Karena donasi itu gue lebih ke bagaimana itu langsung. Jadi gini nih, gue bisa membagi ya. Jadi anak-anak nih udah lumayan sedikit terbantu gitu guanya gitu. Nggak terlalu banyak keluar dari guanya sendiri yang terbatas untuk anak-anak gitu. Gue lumayan lega gitu. Jadi pendapatan gue pribadi, gue lebih ke akhirnya untuk menutup hutang-hutang gue. Karena pertama kali gue beli handphone, inget banget buat anak-anak itu lebih dari 60 handphone, dan dikali 500.000 itulah yang harus gue keluarkan. Dan gue tuh bohong sama keluarga gue. Dan
bikin keluarga gue juga susah waktu itu. Sorry deh. Tapi bohong untuk demi kebaikan ya. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih. Ya itu termasuk fase terberat gue sih waktu itu. Oke, semangat. Karena gue harus utang banyak banget buat anak-anak kita, tapi gue nggak jujur sama orang-orang terdekat gue. Karena takut ya. Pasti nggak bakal diizinin gitu. Lu aja nggak bisa nutupin diri lu sendiri. Artinya kayak gitu lah, habis itu lu malah ngutang segala macam, jual semuanya buat orang lain gitu. Tapi gue selalu berpikir kayak gini, anak istri gue pasti tetap bisa hidup kok gitu. Gimana pun. Gue tetap berjuang untuk itu kok. Dan anak-anak ini juga harus punya kesempatan yang sama gitu. Betul. Makanya kayak anak gue satu yang gue asuh ya, satu di Unpad juga ada. Dia gue support juga, termasuk yang mahasiswa kedokteran juga ada yang gue support juga. Dibantu teman-teman juga sekarang supportnya ya, karena itu tadi artinya bahwa tapi buat teman-teman yang pernah ngerasa ngebantu gue di masa gue sulit itu, gue akan nyelesain itu semua. Biar pelan-pelan, tapi mereka ngerti kok. Betul. Mereka ngerti dan mereka sampai beberapa kali menolak. Karena gue kan nyicil ya, biar cepat selesai gitu maksudnya. Ntar aja deh gitu. Lo kan lagi ini ke anak-anak, lagi ada program ini anak-anak. Tapi tetap ya, mereka ngerti. Iya, tapi tetap gue harus beresin semua. Kayak itu tanggung jawab yang harus penuhi juga. Iya, karena utang di bawah dan nanti gitu. Okay. Kocak sih ya. Nekat banget sih, bikin nekat banget sih. Karena nilainya ratusan juta, jujur, buat sekolah anak-anak itu. Dan aku bilang tadi dan itu gue tuh tololin sama orang-orang terdekat gue. Ya, tapi kan sekarang lihat hasilnya. Ya. Ya kan? Dan gue akan berjuang untuk itu. Semoga. Amin. Ada jalannya. Pasti selalu ada jalan sih kalau kita. Iya, dan gue sekarang enjoy kok ngeberesin itu dari usaha gue pribadi. Jadi alhamdulillah gue ada usaha ngewarung dan ada jual beli barang yang itu lumayan untuk kehidupan sehari-hari dan nutupin angsur. Jadi ke teman-teman gue segala macam gitu. Konyol sih sebenarnya. Gue juga kadang ya Allah kok gue sampai kayak gitu ya gitu. Tapi mau nggak mau gue ada benar-benar berkorban semuanya. Iya, karena mau gue berpikir kok gue ngelakuin itu, tapi gue lakuin juga gitu. Karena bukannya nggak tegaan ya, gue lebih berpikir adalah mereka punya kesempatan buat mereka harus punya kesempatan yang sama kayak kita. Lu kuliah, mereka juga harus punya kesempatan buat kuliah. Karena kita tuh sama hidup di dunia ini kan, sama untuk berjuang. Gitu. Oke, next. Satu hal yang paling penting di hidup saya. Nggak bisa satu ya. Oh, boleh deh, 5 hal. Oh, boleh. Nggak sih sebenarnya. Gue yang pertama keluarga, tetap. Keluarga. Kedua? Ya, kedua busa pustaka. Busa pustaka. Ketiga? Sahabat gue, udah itu aja. Keempat? Udah. Diri sendiri? Gak usah. Oke, terima kasih. Siap. Terakhir. Okay. Quotes of life. Wih, ini nih. Balik lagi lah. Gue adalah pribadi yang bukan yang baik, tapi gue akan terus berjalan karena hidup bersama harus dijaga, hidup yang layak harus dibela. Wah, closingnya berat banget gue. Sorry ya, ini bukan cerita-cerita, jadi ke acara-acara ini sedih-sedihan, enggak. Tapi gue jujur kalau untuk ngomongin anak-anak dan busa pustaka berat ya, karena itu udah mendarah daging nggak sih? Karena gue ngelewatin banyak hal menurut gue di sini, tapi bukan beban ya. Iya. Tapi itu perjuangan. Nggak perjuangan juga sih, tapi hal yang menurut gue akhirnya itu langkah hidup. Dan kalau lo tadi nanya diri sendiri kenapa nggak gue jawab, apa yang mesti gue pedulin dengan diri gue? Kalau akhirnya gue juga pulang. Yang paling penting adalah mereka
yang akan lebih panjang kelak. Itu keluarga, anak-anak, sahabat gue semuanya kayak kalian semua sahabat tuh. Gitu. Dan makasih banyak Mustopo. Makasih banyak. Ini kok jadi kayak acara sedih-sedihan sih, aduh. Anak penangis. Kapan lagi kan lihat anak nangis? Gimana dari Oke, makasih. Makasih banyak kampus juga, makasih kesempatannya. Terima kasih.